Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 12 MIPA 1. Dengan saya Alin Alivia. Nama saya Siti Khalifah. Perkenalkan, nama saya Wina. Perkenalkan, nama saya Zahra Nusyadida. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi Terusyan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengamati penambahan panjang pada batang dan akar tanaman. Selain itu, tubuh kita juga mengalami pertumbuhan, seperti pada rambut dan kuku. Selain itu, kita juga pernah merasakan luka, perlahan-lahan akan sembuh. Semua contoh tadi merupakan bukti dari hasil pembelahan sel. Jadi pada video kali ini, kita akan belajar tentang reproduksi sel bersama kelompok 4. Reproduksi sel merupakan proses perbanyakan sel dengan membagi sel menjadi dua. Reproduksi sel berlangsung melalui tahapan pembelahan sel. Pembelahan sel ada 3 jenis, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Pertama, mitosis. Amitosis adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Amitosis disebut juga dengan pembelahan biner. Amitosis terjadi juga pada prokariotik. Pembelahan sel ini dimulai dengan kromosom melekat pada membran plasma. Kemudian DNA akan mereplikasi kromosom tersebut pada saat sel siap membelah. Kromosom dan kromosom hasil salinnya tetap melekat pada membran plasma. Selanjutnya terbentuk membran plasma yang menekuk ke dalam memisahkan kedua kromosom, dan terbentuklah 2 sel anak. Pembelahan sel berikutnya adalah mitosis. Mitosis adalah cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur. Mitosis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terjadi pada sel somatis atau tubuh. Yang kedua, menghasilkan 2 sel anak, genotip dengan induknya. Yang ketiga, berfungsi untuk pergantian sel yang rusak. Yang keempat, merupakan bagian dari siklus sel. Siklus sel terdiri dari fase interfase dan fase mitosis. Interfase, nama lainnya adalah fase istirahat, karena saat dia mati di bawah mikroskop tidak terlihat aktivitas sel. Pada fase ini terjadi persiapan untuk pembelahan. Interfase ada 3 tahapan. Yang pertama, G1, yaitu pertumbuhan. S, sintesis atau replikasi DNA. G2, persiapan pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis dibedakan menjadi 2. Karyokinesis yaitu pembelahan inti dan sitokinesis yaitu pembelahan sitoplasma menjadi 2. Karyokinesis meliputi profase, metafase, anafase, telafase, dan sitokinesis terjadi pada fase interfase akhir. Selanjutnya adalah fase mitosis. Pada fase ini terjadi profase, prometafase, metafase, anafase, dan telafase. Pada tahap awal profase, sentrosom mengalami replikasi dan setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di tahap awal ini juga benang kromatin memadat menjadi kromosom. Dan pada tahap akhir, membran inti mulai rusak menjadi bagian kecil atau fragmen. Setelah profase adalah metafase. Saat metafase, pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah sel dan sentromer melekat pada benang-benang spindel. Lalu tahap awal anafase, setiap kromatid terlepas dari sentromer dan terbentuk kromosom baru yang bergerak berawalan menuju kutub masing-masing. Pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutub masing-masing dan membran sel mengalami penyempitan di tengah. Kemudian pada tahap telofase berlangsung sitokinesis yang memisahkan sel menjadi 2 sel anak, serta nukleus dan membran nukleus mulai terbentuk kembali. Pembelahan sel terakhir adalah meiosis. Meiosis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, terjadi pada sel gamet atau kelamin, menghasilkan 4 sel anak dengan kromosom setengah kromosom induk. Berfungsi menjaga agar kromosom tidak berlipat ganda dan dimulai dengan replikasi kromosom pada interfase. Replikasi kromosom ini akan diikuti oleh 2 pembelahan yang terjadi secara berturut-turut yang disebut meiosis 1 dan meiosis 2. Tahap meiosis terdiri dari profase, metafase, anafase, telofase 1 dan 2. Fase meiosis 1. Tahap meiosis yang pertama adalah profase 1.
Tahap ini mengambil sekitar 90% waktu meiosis. Pada tahap ini terjadi pertama, leptoten, kromatin menebal membentuk kromosom. Lalu zigoten, kromosom homolog mulai berpasangan. Pakiten, kromosom menebal dan mengganda. Diploten, kromatin membesar dan memendek. Diakinesis, membran inti menghilang, terbentuk serat gelondong. Setelah profase 1 adalah metafase 1. Tetrat menempatkan diri dan berjejer pada ekuator. Sentromer terikat oleh benang spindel. Anafase 1, benang spindel memendek dan menarik belahan tetrat ke kutub sel berlawanan, sehingga kromosom homolog terpisah. Dan telofase 1, membran membentuk dua sel anakan haploid, tetapi kromosom masih mengandung dua kromatid yang berhubung di sentromer. Fase meiosis 2 dimulai dari profase 2, benang kromatin berubah menjadi kromosom, nukleus dan membran inti menghilang, sentriol terpisah menuju kutub yang berlawanan, serat gelondong terbentuk di antara dua kutub pembelahan. Metafase 2, kromosom bergerak menuju bidang ekuator dan berjejer. Anafase 2, kromatid berpisah dari homolog dan bergerak menuju kutub berlawanan. Dan telofase 2, kromosom berubah kembali menjadi benang kromatin, nukleolus dan membran inti mulai berbentuk, serat gelondongan menghilang. Adalah perbedaan mitosis dan meiosis. Yang pertama, mitosis bertujuan untuk memperbanyak jumlah sel tumbuhan. Yang kedua, mitosis terjadi pada sel tubuh. Yang ketiga, hasil berupa dua sel anakan yang masing-masing bersifat diploid. Yang keempat, jumlah kromosom sel anak sama dengan sel induk. Yang kelima, mengalami satu kali pembelahan. Yang keenam, pada fase metafase, setiap kromosom terdiri dari dua kromatid yang berjejer di ekuator. Dan yang terakhir, tidak melibatkan peristiwa pindah silang. Sedangkan meiosis memiliki ciri-ciri, yaitu bertujuan menjaga agar jumlah kromosom keturunan selalu tetap. Kedua, terjadi pada sel kelamin. Ketiga, hasil berupa 4 sel anakan yang masing-masing memiliki bersifat haploid. Yang keempat, jumlah kromosom sel anak setengah dari sel induk. Yang kelima, mengalami sel 2 kali pembelahan. Yang keenam, pada metafase, setiap sepasang kromosom terdiri dari 4 kromatid berjejer di ekuator. Yang ketujuh, melibatkan peristiwa pindah silang. Oke teman-teman, itulah tadi materi reproduksi sel dari kelompok kami. Terima kasih kalian telah menyimak video ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.